Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Fitriani dengan NIM 616081821048. Saya akan menjelaskan materi UAS tentang titrasi permanganometri. Penentuan kadar tablet tambah darah dapat dilakukan dengan metode serimetri. Namun, metode serimetri ini merupakan metode yang sulit dilakukan karena mahal dan juga tidak terjangkau. Lalu bagaimana alternatifnya? Dapat digunakan dengan titrasi permanganometri. Kenapa alternatif yang dapat digunakan ialah metode permanganometri? Karena metode permanganometri mudah didapatkan, murah, lalu tidak membutuhkan indikator, dan metode ini menggunakan prinsip reduksi dan oksidasi. Pun larutan baku primer yang digunakan ialah asam oksalat dan juga larutan baku sekunder yang digunakan ialah larutan asam sulfat. Lalu perhitungan untuk pembuatan larutan baku dengan konsentrasi 0,1 N dalam 500 ml adalah sebagai berikut. Nah, dalam tablet tersebut dituliskan bahwa kadar ferrosulfat yang terkandung ialah 100 mg. Kita diminta untuk menimbang setara dengan 300 mg tablet ferrosulfat, atau totalnya yaitu 7000 gram. Nah, perhitungannya ialah sebagai berikut. Didapatkan hasil 2100 gram. Pada saat titrasi kita akan menemukan 3 larutan. Larutan yang pertama itu adalah larutan titran. Nah, larutan titrannya ini merupakan larutan KMNO4 atau kalium permanganat. Lalu kita juga akan menemukan larutan pembakuan. Larutan pembakuan ini merupakan larutan titer KMNO4 yang menggunakan asam oksalat dan juga asam sulfat. Juga ditambahkan dengan aquades. Juga akan menjumpai larutan hasil titrasi, di mana di situ telah kita ketahui kan hasil dari analisis dari ferrosulfat. Saat pembakuan larutan titer tersebut, kita akan menjumpai peristiwa di mana asam oksalat akan dicampurkan dengan asam sulfat dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, di mana ini akan membentuk suasana asam. Lalu zat akan mengalami yang namanya reduksi, yang akan menghasilkan ion Mn pangkat 2+, warna bening atau tidak berwarna. Lalu pada penentuan kadar akan terdapat peristiwa di mana kita akan menimbang seluruh tablet, lalu kita akan menimbang tablet ferrosulfat yang setara dengan 300 mg ferrosulfat. Lalu kita akan mencampurkan dengan 30 ml aquades dan juga 15 ml H2SO4. Nah, penambahan asam sulfat tersebut akan memberikan suasana asam. Suasana asam ini akan membantu kita untuk mempermudah menemui titik akhir dari titrasi, di mana titik akhir titrasi ini merupakan larutan akan berwarna menjadi pink atau merah muda yang konsisten atau tidak berubah-ubah lagi. Lalu kita mendapatkan konsentrasi larutan baku sekunder yaitu 0,099 N. Lalu volume baku sekunder yang ditemukan ialah 10,9 banding 10,8 banding 10,9 mili, di mana berat molekul ferrosulfat ialah 278,2 dengan berat ekuivalen sama dengan 1. Lalu berapa persenkah kadar ferrosulfatnya? Kita cari dengan cara ini. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang KCKT. Kita akan melarutkan kafein 50 mg yang dimasukkan ke dalam pelagu ukur, lalu kita akan menambahkan metanol sampai tanda batas. Lalu dari larutan ini akan dibuat larutan seri konsentrasi sebesar caranya 25, 50, 75, dan 100 part per million di dalam lagu ukur 100 ml. Bagaimana cara perhitungannya? Berikut. Larutan tersebut akan dilakukan analisis KCKT dengan kondisi fase gerak metanol dibanding aqua pro injeksi dan perbandingan 20 dibanding 80. Yang digunakan ialah C18 dengan panjang gelombang yang digunakan ialah 175,7 nanometer dan dilakukan selama 10 menit 1 kali running. Data apakah yang akan didapatkan? Nah, data yang didapatkan ialah ada sumbu X yang mewakili waktu retensi, sumbu Y itu untuk absorbansi unit dari kromatografi yang akan terlibat dengan grafik parabola dengan satu atau beberapa puncak yang menunjukkan adanya suatu analit terdeteksi. Lalu, berapa berat yang ditimbang dari serbuk sampel yang digunakan untuk analisis? Berat yang ditimbang itu sama dengan 12 gram dibagi dengan 20 dikali 50 mg, lalu dikali dengan 50 mg. Hasilnya sama dengan 0,6 gram. Lalu berapa konsentrasi sampel yang didapat? Ialah 0,6 gram, karena tadi dari berat sampel yang ditimbang 0,6 gram dibagi dengan 50 ml.
lalu dikali dengan 1000 per 25, hasil yang didapat ialah 0,48 mikrogram per mili. Berapa persen kadarnya? Persen kadarnya ialah 67.940 sama dengan 1698 ditambah dengan 16,889. Y-nya sama dengan 40,002 ppm. Lalu persen kadarnya yang didapatkan sama dengan 40,002 ppm dikali dengan 25 dikali 50 mili dibagi dengan 0,6 gram. Nah, hasil yang didapatkan ialah 83,33 mikrogram per gram. Lalu persen kadarnya yang didapatkan ialah 83,33 dikali 100% dibagi dengan 1000 sama dengan 8,3%. Jadi kadar yang didapatkan ialah 8,3%. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.